Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LPPM PMP Universitas Tidar, yang kami hormati Koordinator Penelitian LPPMP Universitas Tidar. Terima kasih untuk waktunya dalam acara monitoring evaluasi akhir penelitian dosen Pratama Universitas Tidar tahun 2020. Izinkan kami untuk memaparkan hasil dari penelitian kami yang berjudul pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai bahan penguat material komposit yang biodegradable. Nah, ini pada penelitian ini kami beranggotakan dengan tim, yaitu ketua, saya sendiri Sri Hastuti STMT, anggota 1 Heru Santosa Budiono, anggota 2 Diki Ilham Ivandianto, anggota 3 Muhammad Nurdin Nahar. Baik, pendahuluan. Pohon kelapa ini merupakan nama latinnya yaitu Cocos nucifera. Ini merupakan mempunyai buah kelapa. Dia terdiri dari serat sabut kelapa. Coco fiber ini ternyata cukup besar, yaitu kisaran 35% pada satu buah ini ya, buah kelapa, dan juga terdiri juga ada gabus atau serbuk sabut kelapa. Ini biasanya untuk pupuk. Untuk produksi buah kelapa di Indonesia sendiri ini ternyata cukup besar juga, yaitu rata-rata 15,5 miliar butir per tahun, atau setara dengan 1,8 juta ton setara sabut dan 3,3 juta ton debu sabut kelapa tersebut. Ini menurut APCC tahun 2003. Nah, ini ada beberapa produk dari serat sabut kelapa yang sangat familiar di toko-toko sudah ada ya. Ini antara lain ada untuk keset, terus ini ada buah kelapa ya. Ini bisa juga dari serat sabut kelapa ini ternyata digunakan untuk kursi ya. Terus ada juga tas dari sabut buah kelapa yang dianyam. Baik, dari beberapa kondisi seperti ini, ternyata pemanfaatan serat sabut kelapa tersebut untuk peralatan rumah tangga yang sudah ada ini saat ini masih kurang optimal atau maksimal, dan ternyata juga masih menyisakan banyak sampah yang tak termanfaatkan atau belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, maka yang melatar belakangi dari banyak hal tersebut, kita perlu adanya suatu terobosan baru untuk pemanfaatan dari limbah sabut kelapa tersebut, yaitu salah satunya dengan penggunaan dari material sabut kelapa ini untuk bahan atau material penguat, material komposit dari serat alam yang biodegradable. Nah, ini untuk pengembangan dari aplikasi teknologi komposit itu sendiri, ya ini pada sekarang ini sudah banyak digunakan ya ternyata untuk pembuatan komposit, yaitu pada bis listrik atau mobil kancil, terus ada juga untuk pembuatan wall cladding atau dinding ya. Terus ini ada pada industri naval, industri juga banyak ini digunakan untuk komposit dan pada aerospace. Nah, ini keuntungan dari material atau bahan komposit ini sendiri antara lain yaitu ringan, tahan korosi, tahan air, performance-nya menarik, dan tanpa proses permesinan. Jadi lebih sederhana ya untuk komposit dari berpenguat serat alam ini ternyata dia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada serat sintetis, yaitu 40% lebih kuat dari dan lebih ringan dari komposit serat gelas atau sintetis. Karena serat gelas ini ternyata dia juga bersifat polutan. Maka dari itu kita harus memikirkan ulang lagi sehingga untuk menggantikan serat yang polutan tersebut atau sintetis tersebut, maka kita harus melakukan riset untuk menggantikan serat sintetis ke arah ke back to nature atau menggunakan serat alam. Selain kita memanfaatkan limbah tersebut, nanti juga akan meningkatkan nilai ekonomisnya dan mengurangi tentunya polutan yang ada. Untuk perlakuan perendaman NaOH atau alkali pada penelitian ini ternyata memberikan pengaruh topografi permukaan serat menjadi lebih kasar dan meningkatkan mechanical interlocking atau gaya ini ya, ikatnya ya pada komposit serat alam dengan matriknya. Ini menurut George et al.
Terus untuk metode penelitian, dalam penelitian ini kami menggunakan material serat alam, yaitu serat sabut kelapa. Matriksnya kami gunakan resin polyester unsaturated 157 BKTNEX dengan hardener yang kami gunakan, yaitu katalis Mexpo, metil etil keton peroksid, dan alkali, tadi untuk treatment atau perlakuan seratnya ya, biar terjadi mechanical interlocking yang lebih kuat sehingga meningkatkan kekuatan mekanisnya, yaitu menggunakan larutan alkali atau NaOH. Untuk pembuatan spesimen atau sampel kami lakukan di laboratorium material Universitas Tidar. Ini melakukan ini ya, ketika melakukan perendaman serat pada larutan NaOH 15% selama 5 jam. Setelah itu nanti dinetralisir, dikeringkan, dan kita kontrol juga pengeringannya menggunakan oven atau pengering ya, karena agar semua serat ini untuk pengeringan atau kadar airnya itu terkontrol, maka harus menggunakan alat. Terus setelah itu maka dilakukan suatu pembuatan material komposit dari serat alam tersebut menggunakan resin unsaturated polyester tadi, yaitu ini ada pembuatan komposit volume serat, yaitu kami menggunakan 3 variabel, yaitu 10%, 15%, dan 20%. Ini menggunakan molding press ya, atau cetak tekan. Untuk pengujian spesimennya, ini ada 2, yaitu ada pengujian mekanik terkait dengan uji bending, terus yang kedua ada uji impact atau ketangguhan. Baik, untuk uji bending, kami menggunakan referensi standar, menggunakan ASTM D7950, dan untuk pengujian impact, ASTM D5941. Nah, ini menggunakan uji impact result. Dari pengujian bending ini dan impact ini nanti kita akan dapatkan sifat mekanis dari material komposit tersebut. Untuk pengujiannya kemarin karena terkait COVID, jadi sebenarnya rencana awal kami akan melakukan pengujiannya di lab MIPA Universitas 11 Maret untuk yang pengujian ini sampelnya, ternyata karena COVID, labnya tutup, jadi kami alihkan untuk di Jogja, yaitu di Akprin dan Universitas Gajah Mada. Kami melakukan pengujian di sana. Memang kemarin juga terkendala juga saat pengujian karena beberapa lab tutup, jadi mencari solusi lain untuk pengujiannya. Nah, ini untuk hasil dan pembahasan dari riset kami atau penelitian kami. Ini ada data dari hasil pengujian impact. Ini peningkatan nilai volume serat sabut kelapa. Ini menunjukkan tren kenaikan energi serap dengan kenaikan terbesar pada fraksi volume serat 15% ke fraksi volume serat 20%. Ini sebesar persentasenya cukup besar juga, ini 68,1%. Ini untuk energi serapnya. Sedangkan untuk ketangguhan dari impact-nya, kita bisa lihat pada grafik di bawahnya, ini juga trennya ternyata sama dengan energi serapnya, yaitu peningkatan jumlah serat, volume serat tersebut, ternyata berbanding lurus dengan peningkatan ketangguhan impact-nya. Jadi ternyata memang ketangguhan impact-nya juga pada komposisi fraksi volume serat, yaitu 20%. Sedangkan untuk pengujian bending, ini kita bisa lihat dari hasil pengujian bending, ini ada peningkatan variasi volume serat dari 10%, 15%, dan 20% ya. Nah, ini untuk peningkatan variasi volume serat dari 10 ke 15 ternyata terjadi penurunan waktu pengujian bending, yaitu sebesar 18,7%. Namun, nilai kekuatan bending kembali naik pada saat komposisi fraksi volume serat 20%, yaitu peningkatannya ini cukup lumayan ya, besar, yaitu kisaran 13,6%. Nah, ini jadi ketika pada 10% dia udah tinggi, pada 15% ternyata terjadi penurunan, dan pada 20% dia terjadi peningkatan kembali.
Terus terkait dari pengujian bending, pasti kita hubungan dengan fleksuralnya atau modulus elasticity-nya. Nah, ini kita bisa lihat pada grafik di bawahnya, yaitu ternyata dari grafik modulus elastisitasnya kita bisa lihat semakin banyak volume serat atau yang menyebabkan ikatan atau bonding antar matriks dan seratnya itu atau serat sabut kelapa itu semakin lemah dan nilai modulus elastisitasnya pun semakin kecil. Nah, ini kita bisa lihat ya, dari 10 udah kecil, ternyata 15 sempat naik, dan pada saat 20 dia fleksuralnya turun atau modulus elastisitasnya menurun lagi. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu pada hasil pengujian bending, ini menunjukkan peningkatan variasi volume serat 10% ke 15%, terjadi penurunan nilai kekuatan bending sebesar 18,7%. Dan nilai kekuatan bending kembali naik pada variasi volume serat 20% dengan persentase yang cukup besar, yaitu 13,6%. Untuk ketangguhan dari pengujian impact ini, terkecil komposit variasi volume serat yaitu pada 10% dan meningkat lagi pada variasi volume serat 15 dan 20%. Untuk peningkatan volume serat sabut kelapa ternyata berbanding lurus dengan nilai kekuatan impact. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kontribusi serat untuk menahan beban kejut saat pengujian impact tersebut. Pada pengujian bending, ternyata menurunnya nilai kekuatan bending tersebut ini disebabkan atau akibat kurangnya metrik pada hasil cetak komposit, sehingga ikatan atau bonding antar matrik dan serat tersebut atau serat sabut kelapa tersebut kurang optimal. Jadi ikatannya kurang optimal ya, karena kurangnya matriks pada saat pembuatan komposit. Baik, saran yang dari kami, dari tim kami, yaitu mungkin perlu adanya tidak mungkin, memang harus ada ya, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan sifat mekanis komposit material dengan limbah serat alam yang biodegradable. Hal ini selain dari penelitian ini akan meningkatkan nilai sifat mekanis tersebut, juga meningkatkan nilai ekonomi dari serat sabut kelapa yang selama ini memang belum termanfaatkan secara optimal. Dan ini kami mengambil kemarin sampel dari serat sabut kelapa ini dari Kebumen, karena di sana memang pesisir laut dan sangat banyak sekali pohon kelapa, dan untuk buah kelapanya itu sangat melimpah, dan sabut kelapanya hanya pada industri rumah tangga itu biasanya cuma digunakan untuk pembuatan sapu, keset, sama tali. Nah, itu saya kira belum optimal untuk memanfaatkan. Jika serat sabut kelapa itu bisa digunakan untuk material komposit yang ramah lingkungan, yang biodegradable, maka material serat alam ini sangat berpotensi besar untuk bisa kita gunakan untuk pembuatan misal dinding komposit pada rumah atau pada pesawat atau pada kereta api ataupun pada kendaraan listrik, karena memang dengan adanya komposit ini dia mempunyai nilai plus, yaitu dia ringan, tahan korosi, dan ini ya tanpa permesinan, serta simple, terus sederhana. Perlu adanya juga sarana dan prasarana penunjang tambahan untuk penelitian di laboratorium. Hambatan dalam penelitian kami yaitu yang terjadi yaitu terkait adanya pandemi COVID, pengujian tertunda beberapa waktu, yang harusnya kami skema Juni atau Juli sudah udah membuat material, sudah running pengujian, karena beberapa lab tutup, maka kami harus menunggu lab yang sudah buka terlebih dahulu, dan kami juga berpindah harusnya di UNS atau Universitas 11 Maret, kami berpindah pengujiannya di Jogja, yaitu di AKRI dan di UGM. Tapi semua tertangani dengan baik, dan kami berusaha untuk tepat waktu sesuai timeline yang sudah kami buat dalam penelitian ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari tim penelitian dosen Pratama yang diketuai oleh saya, Sri Astuti. Mengucapkan terima kasih. Apabila ada saran atau masukan yang sangat membangun, kami
tunggu dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.